Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Santia Priyani, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Supriyadi MPD. Di sini saya akan membacakan hasil penelitian yang telah saya lakukan. Saya mengambil judul Pengaruh Pendampingan Orang Tua Terhadap Kemandirian Anak Usia 5-6 tahun di masa pandemi COVID-19. Untuk abstraknya, informasi artikel permasalahan di dalam penelitian ini, yakni bagaimana pengaruh pendampingan orang tua terhadap kemandirian anak usia 5-6 tahun pada masa pandemi COVID-19 di TK Islam Pelangi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh pendampingan orang tua terhadap kemandirian di masa pandemi COVID-19. Peneliti menggunakan penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah orang tua kelompok B di Gugus Cutnyatin, Kecamatan Karangtengah, dan orang tua kelompok kelas B3 di TK Islam Pelangi. Pembelajaran pada sekolah TK dalam penelitian ini menggunakan pembelajaran daring dengan bimbingan orang tua dan guru di sekolah. Siswa melakukan pembelajaran daring dan berinteraksi dengan guru menggunakan aplikasi WhatsApp Group. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendampingan orang tua terhadap kemandirian di masa pandemi COVID-19. Responden yang diambil adalah orang tua siswa dari Gugus Cutnyatin di wilayah Kecamatan Karangtengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan orang tua sangat berpengaruh terhadap kemandirian anak di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 adalah suatu musibah yang sangat memilukan dan memberikan dampak bagi seluruh penduduk di negara. Seluruh segmen kehidupan manusia di bumi tergantung tanpa terkecuali pendidikan. Banyak negara memutuskan menutup sekolah, perguruan tinggi maupun universitas, termasuk Indonesia. Krisis benar-benar datang tiba-tiba. Pemerintah di belahan bumi manapun, termasuk Indonesia, harus mengambil keputusan yang pahit menutup sekolah untuk mengurangi kontak langsung orang-orang yang masih untuk menyelamatkan hidup mereka. Ada dua yang terdampak pandemi COVID-19 bagi berlangsungnya dunia pendidikan. Dampak pertama yaitu dampak jangka pendek yang dirasakan oleh banyak keluarga di Indonesia, baik di kota maupun di desa. Di Indonesia, banyak keluarga yang kurang familiar melakukan sekolah dari rumah. Bersekolah di rumah bagi keluarga Indonesia adalah kejutan besar, khususnya bagi produktivitas orang tua yang biasanya sibuk dengan pekerjaannya. Demikian juga dengan problem psikologis anak-anak peserta didik yang terbiasa belajar bertatap muka langsung dengan guru mereka. Seluruh elemen pendidikan secara kehidupan sosial terpapar sakit karena COVID-19. Pelaksanaan pengajaran berlangsung dengan cara online. Proses ini berjalan pada skala yang belum pernah terukur dan teruji sebab belum pernah terjadi sebelumnya. Dampak kedua adalah dampak jangka panjang. Banyak kelompok masyarakat di Indonesia yang akan terpapar dampak jangka panjang ini. Dampak pendidikan dari sisi waktu jangka panjang adalah aspek keadilan dan peningkatan ketidaksetaraan antar kelompok masyarakat dan antar daerah di Indonesia. Proses pembelajaran di sekolah merupakan alat kebijakan publik terbaik sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan skill. Sekolah dapat meningkatkan keterampilan sosial dan kesadaran kelas sosial siswa. Seluruh sekolah sebagai media interaksi antar siswa dengan guru guna meningkatkan kemampuan, intelijensi, skill, serta rasa kasih sayang mereka.
Tetapi sekarang kegiatan yang bernama sekolah berhenti dengan tiba-tiba karena gangguan COVID-19. Bagaimana dampaknya dengan proses pembelajaran di sekolah? Khusus di Indonesia mempunyai banyak bukti di saat sekolah begitu berpengaruh produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam keadaan normal saja, banyak ketimpangan yang terjadi antar daerah. Kementerian Pendidikan di bawah kepemimpinan Menteri Nadiem Makarim mendengungkan semangat meningkatkan produktivitas bagi siswa untuk mengangkat peluang kerja ketika menjadi lulusan sebuah sekolah. Namun dengan hadirnya wabah COVID-19 yang sangat mendadak ini, maka dunia pendidikan Indonesia perlu mengikuti alur yang sekiranya dapat menolong kondisi sekolah dalam keadaan darurat. Sekolah perlu memaksakan diri untuk menggunakan media daring. Pendidikan sekarang ini, khususnya di Indonesia, selalu akan menggunakan daring selama COVID-19 ini masih berlangsung dan masih meningkat sangat tinggi di Indonesia. Untuk itulah kemandirian berkaitan erat sekali dengan sikap disiplin. Namun sebelum anak dapat mendisiplinkan dirinya, maka terlebih dahulu anak harus disiplinkan oleh orang tua mereka. Karena kemandirian pada anak akan terbentuk dari cara orang tua mendidik. Kemandirian anak dapat dilihat sejak anak masih kecil dan akan terus berkembang dalam tahapan-tahapan tertentu sampai akhirnya akan menjadi sifat yang relatif tetap yang harus didukung pendampingan dari ibu. Dengan memberikan latihan kemandirian sedini mungkin agar anak dapat mengembangkan diri sendiri dalam lingkungan di mana dia berada, sehingga anak akan lebih bertanggung jawab baik dalam tingkah laku maupun perbuatannya. Lingkungan yang paling dekat dengan anak-anak untuk menyediakan pendidikan adalah lingkungan yang dekat dengan orang tua mereka dan kehidupan mereka, yang memiliki dampak luar biasa pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Apabila terdapat kesalahan pengasuhan, maka akan berdampak pada anak saat dewasa. Sejalan dengan hal tersebut, bahwa pengasuhan anak merupakan suatu kegiatan yang berkelanjutan melalui proses interaksi orang tua dan anak untuk mendorong pertumbuhan serta perkembangan anak yang optimal. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan orang tua untuk meningkatkan tumbuh kembang dan kesehatan anak, yaitu dengan cara memberikan stimulus berupa memberikan cinta yang tulus dan kehangatan, memberikan bentuk pengalaman secara nyata dengan menggunakan seluruh indera yang dimiliki oleh anak. Melakukan interaksi merupakan suatu sentuhan melalui pelukan, interaksi melalui senyuman, dan interaksi melalui nyanyian. Untuk hasil penelitian dan pembahasan tentang kemandirian anak di TK Islam Pelangi, saya telah melakukan penelitian di TK Islam Pelangi pada tahun ajaran 2020-2021 di bulan Juni 2021 dengan jumlah responden sebanyak 135 wali murid, seluruhnya berasal dari kelompok B, yaitu kelompok usia 5-6 tahun pada gugus Jutnyadin di Kecamatan Karangtengah. Penelitian ini dilakukan dengan memberikan survei kuesioner kepada orang tua melalui Google Form yang telah saya sebar, yang berisi 30 pertanyaan dengan alamat Google Form sebagai berikut. Berdasarkan hasil respon angket yang diberikan kepada orang tua melalui Google Form, diperoleh hasil sebagai berikut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pengisian kuesioner, maka di TK Islam Pelangi yang sangat berperan dalam mendampingi anak belajar adalah ibunya dengan persentase 87,5%. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk
tanggung jawab utama dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Dengan kata lain, orang tua menjadi sumber pertama anak untuk belajar karena pada dasarnya anak memiliki dorongan untuk meniru suatu pekerjaan baik dari orang tua maupun dari orang lain yang ada di sekitar lingkungan anak. Baik buruknya suatu pendidikan yang diberikan oleh orang tua akan berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak itu sendiri. Hal ini memiliki arti bahwa peran orang tua terhadap anak memiliki banyak sekali kewajiban dan tanggung jawab. Salah satunya adalah dalam bidang pendidikan, baik formal maupun non-formal. Kegiatan belajar anak yang dilaksanakan di rumah disesuaikan dengan kebutuhan anak. Berikut adalah data-data yang telah saya kumpulkan melalui Google Form yang telah saya tuangkan dalam bentuk data dengan menggunakan SPSS 20. Di sini ada gambar histogram dan kurva variabel pengaruh pendampingan orang tua. Gambar berikutnya adalah ada histogram tentang kurva variabel kemandirian. Ini adalah uji prasyarat. Dalam penelitian ini menguji normalitas dan homogenitas data penelitian. Berikut uji prasyarat normalitas data kedua variabel dengan uji online sampel. Kesimpulannya adalah hasil yang didapat bahwa pendampingan orang tua dalam menanamkan kemandirian pada anak berada pada kategori baik. Presentasi yang diperoleh pada kategori baik sebesar 87,5%. Anak sudah dapat mengerjakan tugas dengan bimbingan dari orang tua. Pendampingan dikategorikan baik karena pada kegiatan mengerjakan tugas anak sudah melakukan secara mandiri, hanya saja dengan pendampingan yang semestinya sesuai dengan peran dan tanggung jawab sebagai orang tua, bukan pendamping yang mengerjakan tugas anak. Keterlibatan orang tua juga dalam kegiatan belajar dari rumah menunjukkan interaksi antara orang tua dengan pihak sekolah terjalin dengan baik, terutama pada wali kelas, anak melalui via tatap muka maupun menggunakan telekomunikasi. Cukup sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.